Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Nah, dalam video debat semalam yang disiarkan langsung oleh Ainus TV di acara Aiman, ini saya sangat puas sekali ya ketika kita semua ini tercerahkan atas komentar-komentar dari penasihat Kapolri yang dimana penasihat Kapolri tersebut mengskakmat habis-habisan Roy Suryo dan pengacara Tompel Ahmad Khosinuddin itu yang terus-terusan membuat narasi kegaduhan, membuat narasi-narasi adu domba sesama anak bangsa. Sehingga hal-hal seperti ini akan memberikan pendidikan yang sangat baik kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bisa membandingkan mana sih yang membuat gaduh dan mana yang baik seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Ada seorang tokoh yang justru memainkan narasi yang harusnya seperti tadi. Sampaikan, Petro, harusnya kamu tuh tunjukkan. Bahkan sudah disindir oleh Banteng Ketaton. Le kowe iki biyen tak angkat kok gorong-gorong. Tunjukkan saja ijazahmu. Ini pun tidak. Jadi, saya hanya mengulangi saja. Kalau saja dari awal Petro ini sudah menunjukkan orang ini ya. sertifikatnya, ijazahnya. Selesai. Dia tidak pula dalam dunia pewayangan ini dia menunjukkan yang namanya jimat kalimosodo. Jimat kalimosodo dalam agama adalah jimat kalimat syahadat. Kalau dia menunjukkan, selesai barang itu. Dan Indonesia akan kembali berjaya. Gara-gara kamu rusuh ini. Tidak itu. Tapi kita perlu tahu ya, Indonesia sekarang ini lagi dihancurkan oleh kekuatan asing. Musuh kita. Musuh yang tidak senang Indonesia itu utuh, maju. Kalau musuh dari luar misalkan Amerika karena ketekanan ekonomi. Tapi juga ada orang-orang yang di dalam negeri ini yang ingin negara kita itu runtuh. Itu kondisi kita ya. Cara mereka menghancurkan kita itu adalah mengadu domba itu tadi, seperti tadi yang dikatakan ada adu domba itu tadi. Coba bayangkan ya. Ini adu banteng, Pak. Ya. Itu. Bayangkan ya sampai diadu tokoh kita diadu domba. Ini yang menayangkan itu tidak sadar bahwa kita itu diadu domba kayak gitu itu. Makanya itu satu lagi yang saya ingin peringatkan ya, tolong kita itu jangan sampai secara tidak sadar kita itu diadu domba dengan provokasi-provokasi yang menunjukkan kebencian satu dengan yang lain. Bung Aiman tadi yang menyatakan bahwa asumsinya gak mungkin dong orang berani bawa ijazah kalau tidak asli kepada polisi. Yes. Itu kalau kita rakyat kecil. Berbeda dengan Jokowi. Oke. Justru kebalikannya, Jokowi itu ditakuti polisi. Kalau Jokowi itu pegang ijazah asli lah, makanya dia memutus kayak gitu. Itu. Kalau protes ya silakan aja protes pakai peradilan lagi. Gak perlu jangan menafsirkan di luar-luar kayak gini, itu namanya menghasut Pak gitu. Karena yang nggak menghasut Pak. Jangan, saya tersinggung kalau disebut menghasut. Kita saya ini tidak potong ya. Tolong di forum ini jangan dipotong. Jangan menghasut, Pak. Saya anggap itu menghasut. Baik, saya tidak terima ini dianggap Ya, menghasut. silakan. Saya juga silahkan Anda mengatakan menghasut. Silakan. Saya mengatakan cara Anda ngomong itu adalah menghasut. Saya mengatakan Anda memframing saya menghasut. Oke ya, saya teruskan ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Tadi penyidik yang tidak profesional tuh ya memang sebagian penyidik ya kayak gitu Pak. Tapi ada yang baik. Nah, kemudian yang kedua, untuk proses ini penyidikan ini dengan ini terlambat, sana cuma dumas dan sebagainya. Kemudian dihasut kepada masyarakat seakan-akan itu karena ada titipannya Pak Jokowi, polisi takut dengan Pak Jokowi dan sebagainya itu. Itu nggak benar itu. Nggak betul itu. Ya, karena polisi sekarang juga ada yang baik. Pak Kapolri sudah mengatakan, saya tanya kemarin, pokoknya proses sedalam-dalamnya itu ya. Itu tadi saya telepon sama Dirkrimum, dia akan proses dalam-dalamnya itu untuk membuktikan yang itu asli itu apa tidak. Itu bukan hanya sekedar daripada yang kelihatan aja secara teoritis, tapi sampai mendalam termasuk yang tadi diangkat-angkat oleh Pak Roy dan sebagainya itu. Pak Arianto sempat ketemu dengan Pak. Saya telepon dengan Dirbidum. Oke. Bukti-bukti daripada yang menuduh itu palsu.
Kan disampaikan di media di mana-mana, ini begini buktinya begini gitu kan, itu kan. Nah, makanya itu akibatnya ya itu tadi, seperti tadi cerita tadi. Ini yang disasarkan adalah ijazah palsu. Tapi tadi yang disasarkan tesisnya yang palsu, tidak benar, dosen yang diganti-ganti, katanya menuduh bahwa itu dosennya dirubah karena dibantu oleh UGM untuk ini. Itu kan hanya asumsi kan, tidak ada bukti yang nyata. Baru karena di dalam apa itu laman itu berubah, wah berarti ini UGM membantu Pak Jokowi. Seakan-akan kan gitu, timbul prasangka yang kayak gitu kan itu. Ini akibatnya sehingga kasus ini jadi berlarut-larut panjang karena menimbulkan sangkaan-sangkaan yang terbang di mana-mana itu. Mestinya bukti-bukti ini tadi ya, kumpulkan itu. Catat dalam satu banyak itu, sampaikan pada penyidik, jepret gitu. Pihak yang menuduhkan itu sebagai itu tidak asli harus menyampaikan bukti-bukti bahwa itu tidak asli. Oke. Kalau menuntut lewat perdata, bunyinya udah jelas ada undang-undang. Siapa yang menuduhkan harus membuktikan kan gitu, itu kok perdata. Tapi kalau pidana, siapa yang menuduh itu kasihkan bukti. Bukti ini Pak, ini tidak asli. Biar diputus nanti hakim yang memutus. Itu bedanya. Gitu. Jadi ini gonjang-ganjing selama ini terjadi karena apa? Karena masing-masing ingin memaksakan apa kebenaran tuntutannya itu tidak dengan jalan yang tepat. Karena apa? Akhirnya ngomong ke mana-mana minta dukungan. Eksesnya itu sangat negatif. Menimbulkan kegaduhan ya, kegaduhan. Satu lagi yang saya ingat peringatan, saya barusan lihat dari YouTube tadi. Di luar negeri sana presiden ini bahwa inilah presiden Indonesia yang pakai ijazah palsu. Itu kan menghancurkan bangsa kita, Pak. Itu video-video kan seluruh dunia dari Pak Jokowi kan terkenal itu misalkan gitu. Tapi disebut betapa memalukan dia. Kok memasukkan ijazah? Padahal kan belum tentu terbukti itu. Seorang presiden ke-7 aja harus periksa ijazah ke lab forensik. Kita yang rakyat ini masih bisa percaya sama apa? Saya itu sebetulnya sedih. Ini bukan ucapan politisi. Itu suara hati seorang ayah, seorang suami, seorang anak bangsa yang pernah jadi presiden 2 periode. Bukan cuma sedih. Pak Jokowi bilang, saya kasihan, tapi ini sudah keterlaluan. Bayangkan, seorang presiden ke-7 Republik Indonesia harus kembali ke ranah hukum hanya untuk membuktikan ia benar pernah kuliah. Sebuah tuduhan yang sudah berulang kali dijawab, tapi tetap diungkit. Seperti orang yang sudah berkali-kali menang lomba, tapi tiap naik podium dituduh curang. Kita ini hidup di era medsos, di mana like dan komen kadang lebih dipercaya daripada pengadilan. Tapi, apa jadinya kalau logika dikalahkan oleh kecurigaan? Sekarang ijazahnya dibawa ke lab forensik. Pertanyaannya, apa selanjutnya? Sidik jari di ijazah SD. Kenapa kita begitu mudah mencurigai, tapi begitu malas mengklarifikasi? Pak Jokowi bilang, ya sudah, biar pengadilan saja nanti. Tapi saya mau tanya, kalau semua hal akhirnya diselesaikan lewat pengadilan, masihkah kita percaya pada akal sehat masyarakat sendiri? Ini bukan soal Pak D. Jokowi aja. Ini tentang kita semua, tentang bagaimana fitnah bisa jadi trending dan fakta justru dibungkam. Netizen, ini saatnya kita sadar, kadang yang terlihat meragukan justru yang paling murni, dan yang kelihatan pintar belum tentu punya niat baik. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa kita pernah menghina orang yang membangun negeri ini hanya karena kita terlalu gampang percaya gosip.